nggak bisa-bisa. Apa tuh kira-kira? Ujiannya biasanya apa? Malu, nggak bisa-bisa, lantas non futur, nggak ngaji. Terus yang cepat bisa juga nggak ngaji juga. Orang baru udah bisa. Iya, aku pulang depan aku nggak ngaji lagi. Orang udah bisa. Bisa jadi seperti itu. Ujiannya di sini mau tetap bertahan, tidak untuk memperbaiki bacaan Quran sebagaimana bacaan Nabi. Nabi waktu membaca itu seperti apa? Karena di akhir zaman ini para penjaga Quran sudah mulai berkurang. Yang membaca Quran banyak, tapi penjaga itu sangat berkurang, sangat sedikit. Nah, ini juga kita. Bahkan kalau sesiapa yang menjaga Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran. Al-Quran itu punya nama banyak: Al-Huda, Al-Dzikra, Al-Furqan, Al-Quran, dan lain sebagainya. Al-Quran, Al-Dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Mufassir mengatakan kalimat kami ini ada dua pendapat. Kami untuk Allah saja. Loh, kok kami? Allah kan kami banyak. Itu kalimat mengagungkan dirinya sendiri. Boleh nggak Allah mengagungkan dirinya sendiri? Boleh. Ya, Allah sombong boleh nggak? Boleh. Orang itu punya dia semua, ya, punya dia semua, ya, punya Allah semuanya, ya. Sombong silahkan. Wa inna, sebagaimana kita memanggil guru kita, antum dari mana? Ustaz, ustazah, antum dari mana? Antum, padahal lebih dari satu. Artinya untuk memuliakan, menta'zimkan guru-guru kita, kiai-kiai kita. Itu dengan kalimat seperti itu. Wa inna lahu lahafizun. Dan kemudian ada makna yang kedua, bahwa di sini kami di sini Allah dan makhluknya yang Allah libatkan untuk menjaga Al-Quran. Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya yang Allah pilih untuk menjaga Al-Quran. Siapa yang mau dipilih oleh Allah atau diabaikan oleh Allah? Yang mau dipilih oleh Allah? Saya. Dipilih oleh Allah, karena tidak semuanya hamba-hamba Allah dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Bahkan tidak semuanya orang yang beriman dipilih oleh Allah untuk menjaga Quran. Hanya yang dikhususkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ini khususkan oleh Allah. Maka dari itu bersungguh-sungguh dalam memperbaiki bacaan Al-Quran supaya kita menjaga. Yang dengung tidak dengung berarti kan tidak jaga. Yuk kita jaga, yang dengung kita dengungkan. Yang dua harakat, Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah tidak menjaga. Kenapa? Dua harakat baca tiga harakat. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti dia menjaga tuh. Dan lain sebagainya. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah Allah dan makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Wastaghfir, sedikit yang membaca begitu. Biasanya wastaghfir, haknya hilang. Atau hanya ada tapi masih ada embel-embel goma. Wastaghfir, tidak boleh. Bagaimana Nabi membacanya? Wastaghfir wa layalin ashr laqawlun fasl
Nah, demikian juga pada kalimat yang lain. Al-asr aja pertama, baca bareng-bareng 1, 3. Nah, bukan lagi wan asr, bukan lagi wan asr, bukan lagi wan asr, tapi wan asr. Sotnya sukun dialirkan, roknya disukun dialirkan. Wan asr. Saya membaca Al-Asr seperti ini. Ayat yang pertamanya saya panjangin pada rakaat pertama. Rakaat keduanya Al-Asr. Setelah selesai ada jamaah Ustaz Ustaz itu bacanya begitu. Tidak tahu, tapi beliau tahu. Ya, bahkan di Pondok Cabe kaget. Sembilan Ustaz atau kata mengaji. Baik, jadi wan asr. Coba ayat keduanya, innal insana, bareng-bareng 1, 3. Innal insana lafi khusr. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, dapat berarti itu. Nah, Ar-Rahman ayat ke-29. Nah, ini saya sering baca nih pas lagi acara syukuran, acara khitanan, lahiran. Nah, ini pengajian baca surat Ar-Rahman. Coba buka Ar-Rahman ayat ke-29. Ar-Rahman 29. Halaman 532. Hafal ya, biasa buka. Bahkan yang banyak Ar-Rahman juga, yang hafal Ar-Rahman juga banyak ya. Ayat di ayat yang ke-29. Ayat 29. Yas'aluhu man fis sama wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin. Nah, disitu bunyinya itu. Nah, sebelum pada kalimat kulla yawmin huwa fi sya'nin ada juga yang mirip tuh. Kalimat sebelumnya fis samawati wal ardi biasanya berhenti tidak di situ. Berhenti tidak? Berhenti. Bagaimana kalau berhenti pada kalimat wal ardi? Coba. Man fis samawati wal ardi. Nah, roknya sudah ngalir, tapi untuknya nih yang kadang nggak bisa ngalir, belum dialirkan. Harusnya untuknya tetap dialirkan. Coba berarti disimbanku. Lam sukun, rok sukun sama-sama dialirkan. Wan aru. Nah, lamnya kan ngalir tuh. Wan a. Roknya ngalir. Wan aru. Apa sukun? Untuk itu harus hati-hati di sini. Rentan sekali. Suka salah persepsi. Huruf mo, tapi yang menekannya di ujung lidah. Padahal huruf mo bukan huruf ujung lidah. Beda dengan dal. Biasanya kita yang baca huruf mo itu mirip dengan dal karena menekannya di ujung lidah. Ini menekannya bukan ujung lidah, tapi di mana kalau kita menerjemahkan huruf mo. Iya, ya itu pasangannya. Nah, tapi intinya di mana makhluknya? Sisi lidah bertemu dengan gigi geraham yang atas. Nah, apalagi dia punya sifat memanjang. Suaranya memanjang. Nah, coba. Wal aru tambahkan dengan menjadi wal aru
wal ard. Gitu. Man fis samawati wal ard. Ayat kursi juga sering kita baca pagi dan sore. Begitu bacanya. Kalau kita begini berarti kita telah menjaga tilawatil Quran pada kalimat ini. Terus, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bacanya bagaimana? 1, 3. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ya, gitu. Ada nunnya hilang. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Atau kadang hamzahnya yang hilang. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Hamzahnya tetap ada, jangan buru-buru, diam dulu sejenak pada hamzah sukun, langsung kayak ada suara menuju ke en. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Hamzah sukunnya mandek dulu sejenak, tenang, sakinah, sukun, sakinah, tenang dulu, jangan buru-buru. Fi sya'n. Ulangi jadi kulla. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Selesai tidak praktek. Ini tugas kita begini, bukan tugas orang lain, tugas kita untuk membaca Al-Quran dengan kalau gini kita baca yang terjaga, syukur-syukur bukan begitu, begini nih. Nah kita ajarin surat kali-kali gitu. Surat An-Nasr, surat apaan? Surat Al-Ahad. Bagaimana surat Al-Ahad? Surat apa? Baik. Pada ayat yang pertama, huruf H-nya sukun, kemudian terakhir huruf H. Baik. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya baca dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan letaknya di mana? Di mana? Di sini. Ini tengah leher. Tengah leher. Tengah leher itu pangkal tenggorokan ternyata. Kenapa? Di sini tempatnya pita suara. Tuh getar di situ tuh, kerasa banget. Nah, getar karena pita suaranya bergetar. Nah, ternyata tengah tenggorokan letaknya di belakang pangkal lidah. Nah, di sini nih. Nah, itu kita himpitkan ke dinding tenggorokan belakang. Wajah fath. Ya, ulang bersama ya dari ida aja 1, 3. Ida jaa nasrullahi wal fath. Jangan karena ta bukan qalqalah. Wal fath. Tapi tadi ra bukan qalqalah, kok
decak kayak ada ha, karena roh itu punya sifat lain namanya jelas jahar. Kalau ta itu hamas. Jadi mengulang nafas ta, fat, hanya siapa dulu, fat, hanya nanti dulu, fat, belum, kayak gitu dulu, coba, tangan ke ha, bukan, enggak ada alanya, cuman fat. Nah, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ afwaja. Fa sukun dia apa kan? Alirkan, jangan bungkuk. Fa-nya di atas fa ada tanda apa? Sukun, sakinah, tenang. Jangan buru-buru ke wawu. Afu menjadi afwa. Jangan, tapi tenang dulu di fa. Afwaja. Begitu. Jangan buru-buru. Afu menjadi fu, tapi afwa fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sin sukun alirkan, tahu wa sukun alirkan, fin wa sukun alirkan, ha di sukun dialirkan, wastaghfir. Wa sukun jangan mantul hanya banja dan kok tidak ada. Emang enak wastaghfir, enggak tahu, enggak boleh alirkan wastaghfir. Cari kalimat-kalimat yang agak mudah. Mana nih? Coba al-asr. Idza ja'a wal asri. Nah, ya. Udah kan tadi ya? Ya kali-kali. Dilatih udah begitu baca Quran berubah lagi. Karena itu biasa. Namanya belajar akan begitu. Tapi dimaklumkan. Ya baca bersama dulu yuk. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Nah, terus innal insana lafi khusr. Sinya alirkan. Lafi khusr. Tapi Ustaz Anu bahkan Syekh Anu kadang jamaah innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa artinya? Ya begitulah. Kalau kita bacanya menghayati qul innal mauta alladzi surah Jum'ah itu ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa
Sesungguhnya kamu itu pasti lari dari kematian, tapi kata Pri, kamu pasti akan menemuinya. Pasti kematian akan mendatangimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib, yang maha mengetahui yang nyata. Kita bakalan mati. Siapa yang mau mati? Gak mau mati. Kenapa kita gak mau mati? Buktinya apa? Kita jaga kesehatan. Buktinya gak mau mati, kita cek ke dokter, cek up. Buktinya gak mau mati, kita olahraga. Buktinya gak mau mati, aku pengen jujur Buktinya mau mati, aku gak mau bohong Itu takut mati. Takut mati, tapi mempersiapkan kematian. Takut, aku gak mau. Siapa yang mau mati sekarang? Gak ada. Arti kita itu takut sama kematian. Takut. Tapi kalau kita dipanggil, kita sedang mempersiapkan. Walaupun kita nggak mau sekarang, tapi kita mempersiapkan kali-kali datang. Karena tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kita menghindar dari kematian, kematian yang datangin kita. Nggak tahu. Ya, bisa jadi. Qul innal mauta alladzi tafiruna fa innahu mulaqikum. Padahal nggak boleh ngajarin begitu, tapi beliau sendiri bacanya begitu. Kenapa? Kebawa emosional. Nah, sama. Nah, ini untuk menjaga apa? Tadi surat Al-Asr. Ayat berapa tadi? Ayat yang kedua. Ya, balik lagi. 1, 3. Innal insana lafi khusr. Lanjut. 1, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Nah, kalau wakaf di situ bagaimana maksudnya? Ya, qafnya tahan dulu dengan harokat karena huruf tasydid itu adalah huruf yang terdiri dari 2 huruf. Huruf qaf sukun dan huruf qaf. Di sini hati, qaf sukun dan qaf kasrah. Kalau di waqaf qaf sukun dan qaf sukun. Qaf sukun dan qaf kasrah atau qaf sukun dan qaf sukun. Kita ada 2 qaf. 1 huruf 1 ketukan, 2 huruf dari 2 ketukan. Tahan dulu 2 ketukan, baru pantulkan. Ulangi coba. Watawa 1, 3. Watawasaw bil haqq. Lepaskan. Ya, kata guru Zainal menyebutkan yang muntain. Jangan tahan-tahan. Baik, muntain. Watawasaw bil haqq. Coba. Watawasaw bil haqq. Jangan haqqo. Benar. Haqqo. Lagi. Haqqo. Watawasaw bil haqq. Jadi watawasaw bil haqqi. 1, 3 sambung. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Sabr. Nah, terakhir kita buka surat At-Tariq. Coba buka surat At-Tariq. Ya, At-Tariq halaman 591. Halaman 591. Was-sama'i wat-tariq. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Ayat ke-11. Was-sama'i dzatir raj'i. Huruf jimnya tetap di qal dan sempurna qalqalahnya. Kemudian huruf ain. Huruf ain diapakan? Sukun. Dialirkan seret. Coba
Kita baca was-samai, ma-nya 4 harokat, 1, 3. Was-samai dzatir raj', was-samai dzatir raj', wal-ardi dzatis sadr. Oh, jangan dipantulkan. Mantulkan rote nah. Wal-ardi jangan seret. Tetap tekan ujung lidah kita, tekan ke lagi depan. Wal-ardi dzatis sadr. Ayat yang ke-13 sama seperti surat Al-Asr. Dialirkannya shad, masuk ke lam juga dialirkan. Coba 1, 3. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Ayat ke-14 sama tuh. 1, 3. Wa ma huwa bil hazl. Jangan qalqalah. Kalau ini qalqalah. Bil hazl. Tuh qalqalah. Z karena suaranya kalau ini jelas dikit. Bil hazl. Alirkan z-nya. Hazl. Bil hazl. Baik, ulang dari ayat ke-11 kita baca bersama. Was-samai dzatir raj' wal-ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, ada yang ditanyakan? Kita barang siapa yang datang ke rumah Allah membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka artinya lebih baik daripada 2 ekor komawain. Kita telah kaya raya. Komawain berapa namanya? Kemudian ada yang kepengen doanya atau hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah. Ada pengen. Iya, nggak usah dijawab ya. Biasanya pun juga begitu, bukan juga dengan mempelajari Al-Quran. Kata Nabi, Nabi kan nggak pernah berbohong. Man syaghalahul Quran wa dzikri an as'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka dia hajatnya lebih diutamakan oleh Allah daripada orang yang berdoa. Orang berdoa diijabah nggak sama Allah? Diijabah, dikabulin berarti ya. Ini orang yang sibuk dengan Quran nggak doa, tapi lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada yang berdoa. Ini yang Allah istimewakan kepada orang yang sibuk dengan Quran, orang yang cinta dengan Quran. Seperti ini. Dan siapa yang cinta sama orang tua, pasti kita semua cinta sama orang tua. Kita pengen belajar Quran. Wa amala bihi ul bisa walidahu yaumal qiyamati tajan. Barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota.
Ustaz, kalau saat sekarang kita baca yang dilakukan oleh anak, orang tua mendapatkan pahala yang sama yang dilakukan oleh anak. Kita punya orang tua, baik masih ada ataupun lebih-lebih yang nggak ada, sudah tidak ada di muka bumi. Itu setiap kita begini nih, orang tua kita itu mendapatkan pahala yang sama. Apalagi kalau kita sampai doakan, kita rajin mendoakan orang tua. Gimana mendoakan orang tua? Stop. Ulangi. Bagaimana? Stop. Ulangi lagi. Stop. Warhamhumah itu tambahan. Kalau kita lagi sibuk sambil nyuci piring, lagi naik motor, kalau kebanyakan efeknya sekarang kita ngaji, orang tuh sekarang di alam kuburnya, alam barzahnya mendapatkan pahala. Udah pada mati, udah nggak ada apa-apa lagi orang tua kita. Tapi kita sekarang ngaji, orang tua kita sudah nggak ada, kita nggak ada juga, tetap orang tua kelak akan mendapatkan efek dari belajar kita Al-Quran. Al-Quran itu untuk semua. Insyaallah alhamdulillah. Demikian belajar kita hari ini 11:30. Jadi ya kita semuanya dengan kata Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bagi luar dalam penyampaian materi ini. Semoga Allah SWT memaafkan saya dan Ibu Soleha semuanya juga berkenan memaafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.